Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Rahmelia, NIM E100119152 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan ransum. Di sini telah tertera tabel kebutuhan nutrisi ternak, di mana saya akan memakai sapi simental dewasa dalam fase produksi untuk pemberian pakan ransum ini. Di sini saya mendapatkan tabel kebutuhan nutrisi ternak ini dari sumber kebutuhan ternak ruminansia menurut stadium fisiologi, di mana nilai TDN-nya itu ada di 57, BK-nya 86, SK 18, CA 0,18, T 0,12, PK 7, LK 5. Lalu di tabel kandungan nutrisi bahan pakannya saya dapatkan dari pemanfaatan sumber daya ternak lokal untuk pemanfaatan sapi potong. Di sini saya menggunakan bahan pakan ada 5. Yang pertama rumput benggala, ampas tahu, bungkil kelapa, dedak, dan urea. Di sini telah tertulis nilai nutrisi bahan pakannya mulai dari TDN, BK, SK, CA, P, PK, dan LK. Di sini kita akan menghitung tabel formulasi ransumnya. Pertama, kita harus mencari dulu penggunaannya. Di sini saya menggunakan rumput benggala sebanyak 66, ampas tahu 10, bungkil kelapa 8, dedak 15, urea 1, dan hasil total dari semua penggunaannya adalah 100. Pertama, kita harus mencari nilai TDN-nya dari rumput benggala dulu dengan rumus nilai penggunaan dibagi dengan nilai 100 dikali dengan nilai dari TDN pada tabel kandungan nutrisi bahan pakan. Jadi rumusnya itu, nilai penggunaan ini terletak di C19. Jadi kita tulis C19 dibagi dengan 100 dikali dengan nilai TDN dari kandungan nutrisi bahan pakan rumput benggala, yaitu terletak di C9, dan ditemukanlah hasilnya. Lalu kita tidak perlu mencari satu-satu, jadi kita blok aja dari rumput benggala sampai urea. Lalu kita jumlahkan dengan menggunakan autosum dan dapatlah hasilnya. Lalu kita cari nilai BK dengan rumusnya sama, tapi memakai dikali dengan kandungan nutrisi bahan pakan dari BK. Rumusnya C19 dibagi 100 dikali dengan nilai BK di D9. Setelah dapat, kita blok lagi autosum. Lalu nilai SK kita cari dengan rumusnya sama, dengan memasukkan nilai SK C19 dibagi 100 dikali dengan nilai SK di E9. Kita blok lagi. Nilai CA-nya juga gitu. C19 dibagi 100 dikali dengan nilai CA terletak di F9. Blok. Nilai P
C19 dibagi 100 dikali dengan nilai dari PK terletak di H9. Di G9 nilai P. Blok. PK C19 dibagi 100 dikali nilai PK terletak di H9. Blok. Nilai LK C19 dibagi 100 dikali dengan nilai LK-nya I9. Blok. Setelah kita mendapatkan semua total dari formulasi ransumnya, dari masing-masing kandungan bahan pakannya, setelah ini selanjutnya kita cari tabel penggunaan bahan pakannya, di mana di sini ada nilai BK, BS, dan PD. Pertama kita mencari nilai BK dulu. Rumus mencari nilai BK itu penggunaan dikali dengan 100. Tadi di tabel formulasi ransum itu kan dibagi. Kalau di tabel penggunaan bahan pakan ini pada BK berarti dikali 100 lalu dibagi dengan nilai dari kandungan nutrisi bahan pakan, yaitu nilai BK-nya. Nilai BK ini yang kita bagi nanti dengan nilai yang tadi. Berarti rumusnya itu C19 dikali 100 dibagi dengan nilai dari kandungan nutrisi BK di D9. Dapat hasil, kita blok. Kita jumlahkan dengan oposan. Dapat hasil, lalu kita cari nilai BS-nya, bahan segarnya, dengan rumus nilai BK dibagi dengan total hasil adalah nilai dari BK dibagi dengan total penggunaan bahan pakan dikali dengan 100. Jadi sama dengan C29 dibagi total 362,8468,641 dikali dengan 100. Dapat hasilnya, kita blok, kita jumlahkan, dapat nanti hasilnya itu 100. Nah, sebelum kita mencari nilai PD, kita harus mengetahui dulu nilai total bahan segar konsentratnya, di mana rumusnya itu seluruh nilai bahan segar konsentratnya kita jumlahkan, yaitu dengan rumus D30 ditambah D31 ditambah D32 ditambah D33 dapat hasilnya, lalu nilai konstanta pembagi bahan segar ini rumusnya itu hasil total bahan segar konsentrat ini dibagi dengan 5, berarti H34 dibagi dengan 5. Dan ketemulah hasil, lalu kita carilah nilai PD dengan rumus nilai dari BS. Kan kita hanya mencari nilai konsentrat ya, PD konsentrat. Jadi kita mulai dari ampas tahu dahulu. Jadi sama dengan nilai dari BS-nya dibagi dengan nilai konstanta pembagi bahan segarnya. Berarti D30 dibagi dengan 4,8420,903.
Kita tarik, lalu kita jumlahkan. Dan semula hasilnya 5, karena kita akan menggunakan konsentratnya itu sebanyak 5 kilo. Dan selesailah kita dalam menyusun ransum. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.